Pansus Haji selesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk Menteri Agama. Ini sudah tertutup untuk memanggilnya. Ini gimana sih? Kemarin sepertinya iya manggil pertama, manggil kedua, dan berbagai mengancam. Tetapi sekarang ditutup dan memberikan rapor merah bahwa ini tidak layak menjadi menteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini targetnya hanya menjadikan Gus Yakut itu tidak layak untuk menjadi menteri, atau memang ada permasalahan dalam permasalahan haji 2024 yang berbeda dengan sebelumnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegak dan kebenaran lawan ketidakadilan. Pansus Haji, panggilan pertama, panggilan kedua tidak mampu menghadirkan Gus Yakut Menak ke pansus karena memang perlu ada jawaban. Jadwalnya dibersamakan dengan Gus Yakut ketika ada undangan dari luar negeri, atau memang Gus Yakutnya yang menjadi masalah. Tetapi pada kesempatan ini tahu-tahu diakhiri dibuat rekomendasi. Yang menjadi masalah adalah catatan rapor merah untuk Gus Yakut tidak layak menjadi menteri. Pasti kalian bertanya, ini kok efeknya kepada kemudian tidak layak menjadi menteri? Ini sebetulnya targetnya untuk Gus Yakut untuk tidak jadi menteri, atau memang untuk evaluasi haji? Bagaimana menurut kalian? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi kok tiba-tiba mau ditutup, padahal untuk menghadirkan saja tidak bisa, memberikan ancaman sampai panggilan paksa saja, kemudian seakan-akan iya nggak taunya ditutup prosesnya. Pertama kita baca di Tempo, peluang pansus haji panggil paksa Menak Yakut sudah tertutup. Oh, ada apa ini? Kemudian yang kedua di Tempo juga, pansus haji rampungkan rekomendasi dan kesimpulan akan disampaikan pada sidang paripurna. Dan yang ketiga adalah di Kompas, Marwan Ja'far beri rapor merah Gus Yakut, Khalil Qomas tidak layak menjadi Menteri Agama. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo, kita gabungkan dengan yang lainnya. Peluang pansus haji panggil paksa Menak Yakut sudah tertutup. Ini merupakan pertanyaan besar. Tempo, pansus panitia khusus hak angket pansus haji menyatakan peluang mendirikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah tertutup dalam catatan pansus haji. Surat undangan untuk menghadirkan Menak sudah dilayangkan sebanyak 3 kali sejak Agustus 2024. Marwan mengatakan sikap Menak yang mengabaikan panggilan pansus merupakan bentuk pelecehan terhadap parlemen. Pasalnya, kata Marwan, Menak Yakut juga tidak pernah hadir ketika dimintai keterangan. Sekali ini yang perlu kita klarifikasi kemarin, ini sebetulnya yang tidak beres itu Menaknya atau pansusnya ketika memberi jadwal. Kan sebetulnya semuanya beres untuk dikomunikasikan begitu, untuk membuat jadwal ya. Dan sebetulnya pansus haji itu sendiri, Menteri Agama kan tidak berdiri sendiri, ada Dirjen Haji dan lain-lainnya. Adapun soal peluang untuk memanggil paksa, Marwan mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini, sebab kata dia pansus haji akan menyampaikan hasil rekomendasi dan kesimpulan saat rapat paripurna pada Senin pekan depan. Loh, ini kan semua orang bertanya-tanya bagaimana Gus Yakut itu bisa hadir, tapi kok sudah disembelkan. Kendati demikian, Marwan mengatakan ketidakhadiran Menak Yakut tidak menghambat proses perumusan rekomendasi oleh pansus. Jadi sepertinya kemarin pada waktu mengancam panggil maksa, itu apa maksudnya?
kok ini tidak hadir kemudian direkomendasikan, diputuskan, disimpulkan. Di pertemuan sebelumnya Marwan menyebut salah satu rekomendasi masih bisa melimpahkan temuan terkait dugaan pelanggaran dan penyelenggaraan ibadah haji kepada aparat penegak hukum. Temuan di lapangan telah terang benderang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Haji dan Kepres tentang kuota haji. Menurut dia, ketika ditangani oleh aparat penegak hukum, hasil penyelidikan oleh Pansus tidak mengendap dan ada kepastian hukum. Selain aparat penegak hukum, Marwan mengatakan keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan juga dibutuhkan untuk mengaudit penyelenggaraan ibadah haji 2024. Kalau perlu Pansus ini dilanjutkan oleh periode yang akan datang kalau dianggap perlu, ya, tapi pada saat ini sudah close, sudah selesai dalam konteks Pansus hari ini, katanya. Dan yang menjadi catatan merah adalah Marwan memberikan rapor merah, Yakut Kolil-Qomas tidak layak menjadi Menteri Agama. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini yang menjadi perdebatan dan harus kita sandingkan terkait dengan problem yang ada. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju terhadap penutupan Pansus Haji, atau seharusnya ini dilanjutkan untuk periode selanjutnya? Dan sebetulnya benarkah Gus Yakut tidak layak untuk menjadi Menteri Agama selanjutnya? Dan memang Pansus Haji ini hanya sebatas target kepada Gus Yakut. Menurut analisis saya, pertama, kalau kita pahami bahwa Pansus Haji itu mencari sebuah kebenaran. Semua orang yang ada hubungannya dengan haji sudah dipanggil. Dirjen Haji dan semuanya sudah dipanggil. Menteri Agama dipanggil tidak bisa. Pertama, kedua, ketiga. Ini sebagaimana konteks sebelumnya, yang belum terjawab adalah mengapa sih kok tidak bisa? Yang tidak beres itu adalah Gus Yakutnya atau pansusnya yang tidak menyamakan terkait dengan jadwal. Ini kan terjadi perdebatan antara dua lembaga ini, sehingga kalau menurut saya ini perlu didudukkan supaya tidak saling menyalahkan. Menteri Agama menyalahkan DPR, DPR menyalahkan Menteri Agama, sampai Pansus Haji mau panggil paksa. Ini menjadi analisa yang kedua. Mengapa sih dalam proses Pansus Haji, ini tidak hanya Pansus Haji, semua pansus atau kedudukan DPR sepertinya kok sepertinya itu orang yang paling hebat, paling begini terhadap seseorang. Jadi kalau memang ini mencari sebuah kebenaran terhadap proses haji, maka ya jalani saja proses yang ada. Karena keberadaan haji itu bukan personil, bukan hanya beberapa orang, tetapi ini untuk kemaslahatan. Bahwa pada proses persidangan Pansus Haji, semua tahu bahwa semuanya Kementerian Agama atau bagiannya seperti jelek semuanya. DPR seperti malaikat. Padahal kita tahu bagaimana misalkan kritik terhadap beberapa anggota dewan yang terlibat dalam haji, tetapi kemudian juga menguap begitu saja. Ini kan menjadi masalah yang menurut saya harus diselesaikan. Jadi semuanya harus mendudukkan pada tempatnya. Tidak usahlah teman-teman DPR itu seakan-akan segala-galanya, seakan-akan hubungan proses pekerjaan ini adalah ini yang lebih atas, ini lebih atas. Tapi sebetulnya antara legislatif dan eksekutif ini adalah berjalan bersama. Ini kita sampaikan supaya tidak hanya di salah satu komisi, semua komisi pada proses rapat kerja bersama, mitra itu ya mitra, bukan atasan, bukan sebagai penegak hukum. Tidak usah marah-marah, tidak usah menyalahkan, tetapi dalam proses pencarian sebuah kebenaran silahkan dicari saja.
tidak usah, akan kami panggil paksa nanti kalau tidak datang. Katanya sepertinya ini kan seperti di prank, katanya juga nggak diambil paksa, dan kemudian muncul sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Kalau memang sudah mulai awal itu ada sebuah niatan begini ya sudah. Memang pada posisi ini perlu ada jawaban supaya tidak saling menyalahkan. Sekali lagi, Kemenak menyalahkan waktunya yang dibuat DPR itu kurang pas, sehingga menteri pada posisi di luar negeri diundang, tapi Pansus mengatakan kami sudah memanggil. Ya mungkin, dan Gusman juga mengatakan kami tidak pernah tahu surat itu. Ini kan publik itu melihat ini ada apa sih? Masa sih tidak bisa diselesaikan secara bersama? Ini untuk negara, bukan untuk salah satu partai politik, bukan untuk orang-orang yang di tim haji itu, pansus haji itu sendiri, tapi untuk semuanya, evaluasi untuk semuanya. Kalau memang ada sebuah ketidakberesan dalam proses ini, ya harus diluruskan. Tentunya juga membandingkan dengan berbagai yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada catatan yang besar, catatan merah, rapor merah untuk Menteri Agama tidak layak menjadi Menteri Agama. Emangnya Gus Yakut pada kesempatan ini mau menjadi Menteri Agama lagi? Atau sebaliknya, emangnya seseorang berhak untuk melarang seorang presiden untuk... Jadi perlu dibedakan antara ini adalah interest pribadi dan ini kepentingan partai, atau memang ini adalah demi kemaslahatan. Ketika memberikan label rapor merah bagi Yakut, ini apakah memang berpengaruh? Misalkan Pak Prabowo pada kesempatan ini menginginkan Gus Yakut menjadi menteri lagi, kan enggak. Ini adalah wewenang sepenuhnya hak prerogatif presiden. Bahwa ada catatan mungkin iya, tapi yang presiden akan melihat ini serius atau tidak, ini sebuah permainan politik atau bukan. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apalagi sebentar lagi ada proses pergantian DPR. Kata bahwa ini bisa dilanjut untuk pansus haji selanjutnya. Kemudian orang bertanya-tanya, kan seharusnya tanpa pesan itu, kalau memang ini adalah belum selesai, maka harus dilanjutkan. Tapi kalau ini dipaksakan untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi, ya sebetulnya ini sepertinya tertuju pada sekelompok orang. Bukan sebagai legislatif, itu adalah sebagai lembaga penyeimbang, memberikan pertanyaan, masukan, kritik, tapi siapapun orangnya harus sama. Jadi kalau kalau tidak ada lanjutan dari pansus haji, karena beberapa anggota DPR-nya berbeda, bahkan tugasnya berbeda dengan komisi, itu selanjutnya kemudian orang bertanya, loh kalau begitu apa kemarin? Apakah hanya sebatas keren-kerenan untuk sepertinya serius bekerja untuk menghakimi Gus Menteri, Gusmen, Gus Yakut, atau memang ada yang perlu diluruskan dalam kebijakan Gus Yakut, sehingga kalimat tidak layak jadi Menteri Agama ini tidak bersinergi dengan bahwa menteri adalah membantu dari presiden. Presiden mempunyai prerogatif, meskipun ini bukan berarti mengusulkan Gus Yakut menjadi menteri, bukan. Oh, juga ada beberapa yang menurut saya ada catatan yang perlu disampaikan. Tetapi pansus haji yang sepertinya malaikat-malaikat yang menghakimi para pengelola haji, tapi khusus sasarannya adalah Gusmen, sampai memberikan catatan merah bahwa dia tidak jadi menteri,
ini menjadi yang harus diselesaikan. Semoga bermanfaat menjadi referensi kita pada pembahasan pansus haji. Tidak boleh loyo pansus, lanjutkan perjuangannya dalam koridor yang sama mencari sebuah kebenaran, bukan untuk untung-untungan atau demi kepentingan kelompok tertentu. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.